Halo kawan Lamban, ini kali ini ada Hilux lagi yang dikirim ke Lamban Garage dari Kalsel. Mobilnya Pak Win untuk dimodifikasi jadi mobil overlanding. Sebenarnya mobil ini tidak hanya untuk overland saja, tapi juga untuk survei-survei lokasi di mana beliau bertugas di daerah Kalsel supaya bisa masuk-masuk ke daerah. Dan memang sengaja dibikin kanopi segala macam supaya bisa bawa-bawa barang yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan beliau. Nah, sebagai pelayan masyarakat, beliau juga pastinya akan masuk ke dalam daerah yang terpencil. Makanya Hilux ini mobil pribadi yang di-setup untuk membantu tugas negara. Nah, selain itu juga bisa dipakai untuk overlanding karena overland ini salah satu activity yang dipakai untuk dekat dengan alam, mengajak cucu main di alam, dan juga lebih dekat dengan masyarakat, serta bisa menilai atau mengekspor alam-alam di Indonesia itu ya bagus, tidak kalah sama luar negeri. Salah satunya makanya Hilux adalah salah satu mobil yang favorit karena bisa dipakai untuk kerja dan untuk outdoor activity. Tentunya Hilux itu satu pilihan yang bagus selain Triton sama double cabin yang lain. Cuma Hilux punya kelebihan lebih banyak spare part aftermarketnya. Contoh final gear ratio, kaki-kaki, aksesoris itu Hilux lebih banyak disediakan oleh produsen aftermarket baik dari Thailand, China, Australia atau Amerika sekalipun. Oke, kita balik lagi ke Hilux putih ini. Ini Hiluxnya Bang Wins yang sudah dimodifikasi total. Awalnya datang ke sini mobil bekas operasional, jadi harus di rebuild ulang. Yang pertama kita lakukan adalah kita rebuild semua kaki-kakinya karena karet-karet, bushing itu sudah tidak layak pakai. Kita ganti semua karena mobil ini akan bekerja lebih berat daripada setup keluaran pabrik. Jadi teman-teman harus pahami bahwa kalau kita pilih mobil untuk overland, untuk off-road apalagi, untuk expedition apalagi, itu mobil bakal bekerja di atas maksimum yang disarankan oleh pabrik. Maka dari itu carilah mobil yang sangat-sangat sehat. Kalau enggak malah rekane kita mau main-main, mau senang-senang, malah jadi rewel, malah jadi repot gitu. Nah, itu menjadi note, jangan sampai salah persepsi bahwa nantinya kan mau dimodifikasi, dipotong-potong segala macam, ya nggak harus cari mobil yang bagus. Nah, itu kadang-kadang justru menjadi masalah dan waktu pembikinan jadi lebih lama, restorasi lebih lama, dan akhirnya juga akan lebih mahal. Dan belum tentu ada beberapa part yang bisa balik seperti kondisi sehat, seperti misal wiring system, terutama wiring system interior itu tidak bisa direkondisi sebagus kalau yang kondisinya bagus di pabrik. Selain itu masih bisa. Oke, Hilux ini konsepnya adalah untuk overlanding tadi, berarti dan masih dipakai untuk jalan raya juga. Makanya ban maksimum dipasang ban 285 70 17 yang bannya masih bisa jalan raya dan tanah. Makanya dipilih yang ada tipe mix, jadi AT MT, tengahnya AT, luarnya MT. Ini justru buatan Indonesia, Daily Terra Rider, dan ini juga saya pakai juga. Ini ban yang murah, yang oke, tidak berisik, worth it lah untuk dibeli. Ini oke, terus dipadu oleh velg. Nah, ini velgnya EvoCross original. Ini salah satu velg yang high end dipasang karena dia ringan sekali tapi kuat sekali dan balance. Ini velg EvoCross ori ini ya menambah langsung ganteng dan secara performa memang bagus banget. Oke, terus mobil kita setup dengan lift 2 inch, tidak 2,5 inch, 2 inch. Tujuannya supaya mobilnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu limbung, high speednya masih bagus. Travel suspensinya juga lebih bagus karena dia travelnya tambah 5 cm gitu. Menggunakan shock breaker dari Ome MT64. Jadi dia punya piston itu 64 mili, itu salah satu shock breaker dengan piston terbesar yang ada di Indonesia. Dengan piston yang besar dia akan meredam lebih maksimum. Makanya shock breaker ini kalau di valving empuk pun mobilnya tidak limbung karena high speed kompresnya bisa diembukin, low speed kompresnya bisa ditahan gitu loh. High speed kompres untuk menjaga mobilnya tetap empuk, low speed kompresnya ditugaskan untuk menjaga mobil tidak limbung.
Itulah MT-64 diciptakan, cuman memang tuningnya harus revolving, tidak tune dari luar, makanya dia harganya juga tidak terlalu tinggi tapi punya performa yang bagus. ARB bikin MT-64 evaluasi dari BP51 sebenarnya. Dan upper armnya juga diganti OME sekalian supaya greaseable, supaya low maintenance, supaya oke gitu, sekaligus untuk pengganti koreksi chamber, karena begitu mobilnya di lift 2 inch atau lebih harus diganti upper arm supaya chambernya tetap nol, tetap lurus. Nah, rem depan juga di-upgrade. Kenapa? Karena sudah ada penambahan bobot supaya safety. Disc brake-nya, piringannya pakai DBA, brake pad-nya pakai DBA, selang remnya sama minyak remnya diganti dot 5.1 dari Brembo. Ini udah cukup stage 1. Nah, sekarang suspensi belakangnya itu kit. Jadi kalau OME MT-64 dapat spring lift 2 inch dengan load 0 sampai dengan 150 kilo. Jadi udah sangat cukup sekali untuk mobil ini, dan saat kosong pun empuk, saat di load juga keras, tidak turun gitu loh. OME MT-64 itu solusi oke untuk overlanding begini. Cuman kalau sudah bawa barangnya lebih banyak lagi dari ini, mungkin per belakangnya ada tambah 1 lembar lagi biar dia jadi 300 kilo. Jadi tidak perlu ganti, tinggal tambah 1 lembar dari OME juga. Oke, terus canopy bikinnya Metalcraft udah cukup oke, waterproof. Terus ada roof rack bikinan Metalcraft, ada tendanya atas pakai ARB Experience, awningnya juga pakai ARB Touring. Nah, tinggal roof rack depan ini custom dari Metalcraft. Ini ada aluminium bar yang available untuk bawa box, bawa apa tergantung bracketnya nanti. Jadi sudah disiapkan. Nah, yang menarik adalah bumper belakang. Bumper belakang itu beliau pengen bannya di belakang ada jerigen holder, ada high lift jack, makanya dibikin khusus dari Metalcraft untuk bikin seperti ini. Ini tidak produsen dari Australia, dari luar itu tidak bikin yang ada tire hangernya, makanya kita bikin dari Metalcraft. Plus side protector sekalian. Jadi ini udah ada side protectornya. Terus side protector yang samping yang depan ini sekaligus dibikin sampai dengan depan. Jadi ini mobil udah siap masuk ke daerah-daerah karena ini ada protektornya, disambung sama bumper depan ARB Summit Bar. Nah, ini salah satu bumper yang simple, yang oke, yang timeless. Maksudnya kita kalau sekali beli tidak akan bosen, karena aksesoris itu juga kita akan pikirkan bagaimana kita beli itu seneng tapi dalam jangka waktu lama tetap seneng. Nah, itu. Ini ARB bikin top. Lalu fog lampnya depan juga dari ARB, ada sen di sini, terus ada spotlight dari Steady Evo. Lalu ini bawaannya bumper, ini ada light bar dari ARB, ini include dari bumper. Jadi ini salah satu aksesoris yang menurutku simple, rapi tapi sangat fungsional gitu loh ini. Jadi ada 2 tambahan lampu ini sudah sangat cukup tanpa perlu tambah LED bar dan lain-lain. Jadi mobilnya tetap seamless, tetap simple gitu. Dilihat lampunya standar, hanya balonnya kita upgrade jadi lebih ini. Lalu ini ada under protector, bawaannya winch, bawaannya bull bar, jadi udah cukup, tidak perlu tambah-tambah lagi, mobilnya udah cukup oke. Nah, untuk menunjang kebutuhan beliau juga kita tambah radio rig dan lain-lain. Nah, karena mobil ada penambahan bobot, kita remap untuk stage 1. Jadi remap stage 1 itu kita tidak konsentrasi menambah power yang tinggi, tapi lebih ke kita menambah torsi yang besar di RPM bawah, supaya dengan penambahan bobot yang relatif banyak ini tidak membuat mobilnya jadi loyo, terutama yang nanjak-nanjak gitu, sama relatif lebih awet dan irit karena RPM mesin nggak terlalu tinggi. Jadi enak gitu. Ini adalah mobil yang sudah siap dikirim, udah dipoles, udah dirapiin, udah resik, udah kita quality control lagi, juga tinggal kita kirim ke Kasel. Iya, ini mobil ini juga udah dipasang winchnya pakai sling karena low maintenance. Jadi bedanya sling sama plasma, kalau plasma itu harusnya tidak boleh kena basah terus disimpan, harus dikeringin karena dia bisa jamuran. Jamuran akan menurunkan kualitas plasma. Nah, kalau yang low maintenance, toh mobilnya di dalam juga winchnya pakainya yang sling, jadi tidak ada maintenance. Terus
cukup pakai VR Evo kalau mobil-mobil begini, karena dia udah ada wireless remote dan secara fungsional udah sangat kuat, karena udah yang ini VR Evo 10 itu adalah 4,2 ton, udah hampir 2 kali lipat dari bobot mobil, udah sangat cukup. Dan yang penting tidak perlu upgrade baterai gitu. Nah, cara menggunakan winch tidur ini, bukan winch 8274 atau winch berdiri, itu hati-hati saat kita nge-winch, itu jangan sampai gulungan itu ada di samping terus, harus ditata. Kalau di samping dia bisa bikin pecah si body winch. Jadi hati-hati menggunakan winch tidur. Semua winch tidur perlakuannya sama, maka di sini ada tutupnya juga, dan dilihat juga kondisinya selingnya jangan sampai numpuk di samping. Gitu aja sih. Oke, sekarang kita buka bagian dalamnya, kanopi ada apa sih? Nah, ini, oh sorry, ini ada locknya. Nah, ini ada locknya begini supaya aman. Nah, ini ada locknya supaya tidak menutup sendiri. Dan ini jadi satu one piece, karena kalau nggak one piece pintunya nggak bisa dibuka gitu. Kita buka ke bawah, hati-hati. Nah, ini kita buka, ada kancingnya. Ini kaca semua, itu ada kacanya jadi aman, tembus sampai belakang. Nah, ini ada beberapa kompartemen yang mendukung untuk outdoor activity. Ini ada drawer dari ARB. Ini drawer kitchen. Ini sangat istimewa karena ini saat kita buka itu lengkap banget. Kayaknya cuma satu len aja, tapi pol ini lengkapnya. Ini ada locknya. Nah, ini gini. Terus ini ada apa itu? Ini untuk washer. Terus ini gini. Aku bukain. Oke, sekarang drawer kitchen dari ARB ini sangat canggih. Ini kita lock dari sini. Kita buka ke sini. Set. Nah, terus ini kita buka ke sana. Ini ada beltnya. Mana sih? Nah, dia velcro dia. Kita bisa buka. Terus ini buka ke sini. Set. Nah, terus ini tadi cucian ini kita pasang di sini. Nah, taruh. Nah, ini buat bak cuci. Terus ini kompornya. Nah, set, ini kompornya keren pol. Ini kompornya dari ARB. Ini kompornya kalau aku sih, karena aku suka masak, jadi aku paling senang menikmati barang-barang bagus gini. Ini buat masak, ini buat kesini, ini kadang bisa ditutup, tergantung ini laci kan. Nah, ada lagi untuk mendukung itu, yaitu freezer. Nah, ini tinggal tarik sini, kita bisa buka freezernya, buka tedelnya kita buka. Nah, selain itu juga kita juga ada double baterai dan inverter, ini ada di situ. Jadi colokan-colokan bisa pasang apa aja, bikin apa aja di situ, karena ada listrik 220 volt. Jadi ini adalah setup yang simple dan cukup oke gitu loh. Terus ini awningnya juga ada Fox awning, ada ininya. Ada ini kalau dibuka ini muter ke sana 270 derajat dari Fox awning dari Osten, terus ada tenda-tenda sampingnya. Jadi memang benar-benar ini sangat oke dipakai untuk outdoor activity atau mengecek lahan di luar yang terpaksa tidak ada warung di dalam hutan. Kita bisa masak sendiri, tetap bisa kerja, bisa ngontrol lapangan, tapi tetap bisa main. Jadi salah satu mobil dengan fitur yang cukup oke. Dan drawer kitchen ini knockdown, jadi sometimes kita pindah ke mobil lain pun bisa. Jadi sangat universal.